Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali ada satu kisah tentang seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini adalah seorang ahli ibadah yang salah satu amalan utamanya adalah ia sangat rajin melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Ia lakukan bertahun-tahun sholat tahajud ini layaknya suatu kewajiban. Tidak pernah ia meninggalkan sholat tahajud tiap malam. Satu ketika, tatkala Abu bin Hashim hendak melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, ketika ia hendak berwudu, maka ia melihat ada sosok makhluk yang menyerupai laki-laki yang duduk di pinggir sumur. Kemudian Abu bin Hashim bertanya, "Siapakah engkau?" Maka yang duduk tadi menjawab bahwa aku adalah malaikat Allah. Aku ditugaskan oleh Allah untuk mencari dan mencatat siapa-siapa saja hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Misal, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, begitu tahu bahwa yang dihadapannya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari dan mencatat nama orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka Abu bin Hashim merasa bangga, merasa satu kehormatan didatangi oleh malaikat tersebut di rumahnya, dan ia menduga bahwa di antara nama-nama orang yang dicintai oleh Allah adalah dirinya. Ketika melihat malaikat tadi membawa satu catatan besar, maka Abu bin Hashim memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai malaikat, apakah namaku itu ada tercatat di dalam buku yang engkau bawa yang berisi daftar nama orang-orang yang dicintai oleh Allah?" Kemudian malaikat tadi coba membuka-buka buku, membalik-balik halaman buku ini, mencari nama Abu bin Hashim dan berkata, "Maaf Abu bin Hashim, ternyata namamu tidak ada di dalam daftar nama-nama orang yang dicintai Allah." Abu bin Hashim penasaran. "Coba kau cari sekali lagi, mungkin keselip, mungkin salah lihat." Ya, percaya ini Abu bin Hashim. Dia merasa ibadah yang dilakukannya setiap malam ini pastilah akan mendekatkan dirinya kepada Allah, dan Allah pasti mencatat namanya di dalam buku tersebut. Kembali malaikat membuka-buka buku tadi dan berkata, "Ya Abu bin Hashim, namamu tidak ada di dalam buku ini." "Wahai Abu, ketahuilah, sungguh aku melihat engkau bangun malam, sholat malam. Bukannya aku tidak tahu. Aku tahu engkau melakukan itu setiap malam, bertahun-tahun kau lakukan. Dan ketika aku hendak mencatat amalmu dalam catatan amal kebaikanku, Allah melarangku." Abu bin Hashim menangis sejadi-jadinya ketika ternyata apa yang dilakukannya tidak tercatat sebagai satu amal ibadah, satu amal kebaikan. Mengapa demikian wahai malaikat?" kata Abu bin Hashim. Maka malaikat berkata, "Ya Abu bin Hashim, ketahuilah, engkau bangun tengah malam, engkau duduk bermunajat kepada Allah, tapi engkau banggakan amalmu itu di hadapan manusia. Engkau merasa ujub, engkau merasa bangga dengan amalmu, engkau dekat kepada Allah, dan engkau merasa dirimu adalah orang yang paling baik. Engkau mencintai Allah, tetapi engkau tidak peduli terhadap makhluk yang Allah ciptakan. Kau biarkan tetangga-tetanggamu yang di kiri kanan, kau tak peduli apakah mereka sudah makan atau belum." Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, di dalam kisah ini satu pelajaran
yang sangat berharga yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Bahwasanya seberapa banyak amal ibadah kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah kita baik, tetapi ketika ibadah tersebut didasari dengan rasa bangga, rasa ujub, rasa sombong, riya, maka sia-sia amal perbuatan tersebut. Yang kedua, hablum minallah kita secara vertikal baik, hablum minannas kepada sesama manusia kita buruk, maka itu pun tidak dinilai oleh Allah. Misal sahabat usun yang dirahmati Allah, mari kita menjadi insan-insan yang mempunyai kecerdasan, kita menjadi insan yang seimbang, tawazun. Hablum minallah kita baik, hablum minannas sesama manusia pun hendaknya kita jaga. Ibadah kita baik kepada Allah, tapi hubungan sesama manusia pun harus terjaga dengan baik pula. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.